Podcast. Oh, mama. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Capot Podcast, bertemu lagi bersama kami dalam siaran Capot Podcast sesi kelima. Hari ini kita kedatangan dua tamu kehormatan. Ada dari Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ayanda bersama Dr. Atailah Alatif. Selamat datang Bapak Dokter. Terima kasih. Dan narasumber kedua kita dari DPD PPNI Birun sudah berhadir di tengah-tengah kita, Nos Mirzaltawi MKM. Selamat datang Bapak Ketua. Hari ini sahabat Caper, kita akan berbincang-bincang tentang perkembangan dunia pendidikan keperawatan yang ada di Kabupaten Birun. Tentunya dengan dua narasumber hebat ya yang berperan aktif dalam memajukan dunia pendidikan yang ada di Birun. Baik, sahabat Caper, kita masuk dalam sesi acara diskusi. Di sini sudah hadir dua narasumber kita yang akan membahas tentang perkembangan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Birun. Ada Dr. Atailah Alatif yang kita kenal sebagai dengan bapaknya pendidikan yang ada di Kabupaten Birun. Beliau ini adalah salah satu pencetus lahirnya sebuah kampus yang dikenal dengan kampus Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Tentunya ini melalui berbagai tantangan dan juga hambatan dalam mendirikan sebuah kampus tidak mudah ya. Kita tahu bahwa tidak mudah, di samping membutuhkan tenaga, materi, ini juga membutuhkan buah pikiran-pikiran yang memang sehingga melahirkan kampus yang sedemikian rupa. Jadi baik sahabat Caper, langsung saja kita berbincang-bincang dengan dokter. Pak Dokter, mungkin bisa diceritakan sedikit ya bagaimana proses awal sehingga umah ini berdiri. Ya, baik. Jadi tentang perkembangan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh itu memang diawali pada tahun 2021. Jadi pada waktu itu di Birun sudah ada Akademi Keperawatan Muhammadiyah. Ya, Akut Muhammadiyah yang terdiri hanya satu prodi di tingkat keperawatan. Ya. Jadi pada saat itu kita menginginkan supaya ada prodi tambahan sebenarnya, perawatan S1 dan nurse, karena itu memang sangat dibutuhkan. Iya. Terutama di Kabupaten Birun. Sehingga pada waktu itu muncul ada pemikiran bagaimana kita bisa menambah prodi itu. Sementara pada saat itu sedang moratorium, tidak boleh kita membuka stikers sekolah tinggi ke ilmu kesehatan. Yang ada adalah kecuali pada saat itu memang belum berlaku juga pada itu, kecuali yang prodi diploma yang akreditasi A pada saat itu pun bukan pada tahun 2001. Setelah itu sekira baru boleh membuka prodi tambahan, sehingga muncullah ada pemikiran bagaimana kita mencari stikers yang barangkali bisa kita ajak gabung untuk menjadi sebuah, waktu itu baru sekolah tinggi waktu itu awalnya sekolah tinggi supaya ada S1 keperawatan dan nurse di Kabupaten Birun yang memang sangat dibutuhkan karena tenaga ini sangat banyak diperlukan khususnya di Kabupaten Birun dan sekitarnya. Tapi kemudian ketika ada sebuah yayasan Banda Aceh Yayasan Harapan Bangsa yang kami dengar ada stikus dan yang akan diberikan istilahnya ada peluang lah untuk kita ajak kerjasama menjadi bergabung gitu. Maka kemudian muncul pemikiran itu kami sampaikanlah ke pimpinan pusat Muhammadiyah untuk menjadi sebuah sekolah tinggi. Nah, waktu itu kemudian sampaikan oleh pimpinan pusat, kenapa harus sekolah tinggi? Buat aja paling tidak institut gitu. Ya, paling minimal institut. Kalau sekolah tinggi itu sudah banyak, kecil, sudah banyak gitu. Nah, ternyata kemudian setelah kami bicara dengan ketua yayasan Harapan Bangsa pada saat itu, almarhum benar-benar Allah meluaskan umurnya. Jadi beliau ternyata tidak hanya menyerahkan stikers kepada kami untuk kami teruskan dalam Muhammadiyah, tapi juga menyerahkan sekolah tinggi ilmu psikologi dua jadi pada saat itu, sehingga S1 psikologi. Jadi karena sudah ada dua sekolah tinggi, kenapa kita masih institut pikirannya? Kita kembangkan terus menjadi sebuah universitas. Maka kemudian kita ajaklah karena Muhammadiyah juga punya sedikit di Takingkon yang dulu juga pernah dijajaki untuk kita bergabung sesungguhnya untuk menjadi sebuah universitas. Maka kemudian muncullah
ide untuk sekali aja menjadi universitas biar lebih luas dan juga bisa lebih leluasa dalam mengembangkan pendidikan ke depannya nanti kan. Maka kemudian kita ajaklah berbicara ke ketiga pihak ini, Yayasan Harapan Bangsa, kemudian apa, kemudian di Istimewa Muhammadiyah. Akhirnya kita mendapatkan sebuah kesepakatan di bawah notaris, kita membuat kesepakatan penggabungan menjadi sebuah universitas yang dengan home base-nya ataupun kampus induknya ada di Kabupaten Biren. Sedangkan yang di Banda Aceh kita bawa ke Biren, Stikip dan STP-nya, sedangkan yang Stikip itu tetap ada di Takengon. Tapi berubah menjadi universitas dengan kampus induk di Biren dan Takengon dalam hal ini. Kemudian muncul apa namanya? Kemudian kita beridah namanya Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh. Kenapa ada Mahakarya? Karena memang ini gabungan dari 4 perguruan tinggi swasta yang ada di tempat-tempat yang strategis, di Biren, Banda Aceh, kemudian Takengon. Ini harapan dan sekaligus menjadi doa kita. Mudah-mudahan dari penggabungannya sebuah melahirkan mahakarya yang akan mahakarya pendidikan ke depan, anak bangsa ya untuk kemajuan anak bangsa di masa yang akan datang. Walaupun kita memulai dengan yang kecil ini, tetapi cita-cita kita dengan nama itu seperti nama orang tua beri nama pada anaknya, tentu ada dengan doa harapan dan doa. Harapan. Maka mudah-mudahan dari Biren ini akan melahirkan mahakarya intelektual, bahkan bisa membangun peradaban masyarakat melalui perguruan tinggi Muhammadiyah ini. Maka kemudian kita namakanlah Ummah dalam hal ini. Dan karena kita bergabung pada saat itu berarti baru hanya ada 6 prodi, tetapi komposisinya adalah masih 2 prodi eksak dan 3 prodi sosial. Sehingga untuk sebuah syarat universitas kan kita masih ada kesempatan untuk menambah 1 prodi eksak dalam hal ini. Makanya kemudian kita usulkan prodi TI. Tapi karena itu adalah sebuah penggabungan 4 perguruan tinggi swasta, maka kita minta insentif tambahan supaya ini kan besar nih, 4 jadi 1 lah istilahnya gitu kan. Kita mintalah penambahan 5 prodi sosial ini, 6 prodi sosial ini. Maka kemudian muncullah prodi pendidikan jasmani, pendidikan khusus, kemudian pendidikan bahasa Inggris, kemudian hukum, manajemen dan komunikasi di samping TI sendiri. Jadi penggabungan ini menjadi sebuah universitas bertambah dengan 7 prodi baru. Jadi termasuk dalam hal ini prodi yang sudah ada sebelumnya di 3 keperawatan, kesehatan masyarakat yang sudah ada dari yayasan dari itu ya. Kemudian ada S1 keperawatan dan profesi kelas. Bukti Dikbud mengesahkan adanya perguruan tinggi ini di Biren dengan rumah termasuk di Takengon. Jadi pembagiannya nanti di sini adalah prodi-prodi keperawatan dan kesehatan ada di sini, sedangkan pendidikan ada di Takengon. Takengon karena di sana sudah ada pendidikan ekonomi, pendidikan PPKN, kemudian beberapa pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Tapi di sini ada pendidikan khusus di Biren. Jadi Biren dan Takengon ada beberapa prodi pendidikan di rumah ini. Di samping itu adalah prodi sosial, hukum dari itu ceritanya singkat bagaimana proses itu, dan itu tidak hanya melibatkan 1-2 orang, banyak pihak. Itu dari Yayasan Harapan Bangsa saya kira luar biasa, Bapak almarhum, Bapak Saleh almarhum ya, dengan keridhaan beliau kami sampaikan bahwa kami ingin meneruskan jariah beliau melalui pendidikan. Dia kan sudah sepuh ya. Kalau diizinkan kami bawa ke Biren untuk kita kembangkan menjadi sebuah perguruan tinggi, dan insya Allah dari apa yang beliau perjuangkan lewat yayasan sebelumnya dan kita bergabung ke Muhammadiyah dan jadikan sebuah universitas, mudah-mudahan bisa kita wujudkan. Baik Pak Duta, sahabat Ceper, kita minta sedikit tanggapan dari DPD Ketua PPNI kita. Ini tentunya kita tahu bahwa Universitas Muhammadiyah Mahakarya ini mempunyai 14 jurusan ya, salah satu prodi. Jadi diantaranya ada fakultas kesehatan yang di dalamnya ada D3 keperawatan, ada S1 keperawatan dan profesi nurse. Tentunya hari ini kita di sini di Biren ada PPNI. Bagaimana pandangan PPNI terhadap lahirnya ummah ini di Biren? Kita mungkin sedikit mendengarkan
dari Ketua DPD PPNI kita yang sudah berhadir di sini, sahabat Jafar. Bagaimana nih Pak Syekh, pandangan Pak Syekh dan harapan Pak Syekh ke depan untuk ummah ini? Yang kita tahu bahwa ada prodi keperawatan di sini ya. Jadi tentunya ada peran andil PPNI, baik itu dalam hal memajukan alma mater dan juga mungkin bisa meningkatkan mutu-mutu pendidikan yang ada di universitas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tela, kepada Ketua BPH Ummah yang telah hadir, terima kasih. Kemudian juga Pak Hadir sebagai host atas arahan dan pertanyaannya ya. Baik, saya tadi telah mendengar bagaimana proses lahirnya ummah yang luar biasa. Iya. Saya selaku mungkin sebagai putra daerah Biren, ini menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Karena kita ketahui bersama, Biren ini menjadi pilot program pendidikan dulu. Bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka, Biren ini sudah menjadi sebuah daerah yang memang berkembang di dalam dunia pendidikannya. Dan apalagi hari ini telah lahir ummah yang mahakarya, mudah-mudahan seperti disampaikan oleh Bapak Ketua BPH tadi, Bapak Tailah, yang kita harapkan bisa terwujud. Ini sebuah hal yang sangat fantastis menurut saya. Jadi dengan lahirnya ummah ini tentu akan meningkatkan daya saing kepada generasi-generasi kita nanti dalam dunia kerja ya. Dunia kerja juga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang ada di Biren ini. Kemudian terkait dengan keperawatan ini juga kita ketahui bersama bahwa di ummah ini hanya ada di ummah satu-satunya Di Kabupaten Biren, Pak. di Kabupaten Biren, yaitu khususnya dunia pendidikan keperawatan. Ya. Nah, tentunya ini kami selaku organisasi profesi keperawatan menyambut baik. Tentunya kami juga punya kewajiban dalam hal ini, Ya. punya kewajiban karena sebagai organisasi profesi, bagaimana kita bersama-sama dengan ummah meningkatkan pendidikan keperawatan yang ada di Biren ini khususnya dan juga di Aceh umumnya, bahkan di Indonesia. Iya. Karena target kita tidak hanya di Aceh dan Indonesia saja, tapi kalau bisa untuk internasional kan. Oh, internasional, Pak, ya. Visi dan misi dari ummah ya, Pak Dokter Iya. ya. Kemudian makanya dari awal sejak saya terpilih tahun 2022 ya, kira tidak lama sekitar 2 bulan, saya langsung kontak dengan Dr. Tela, saya ajak bertemu, kemudian kita ajak beberapa rekan-rekan kita pengurus, yang belum pengurus dengan itu, belum pengurus, Baru selesai ini, Pak ya. belum selesai musda, Ya. jadi belum selesai musda, mungkin baru ada calon-calon pengurusnya. Nah, langsung saya berbicara dengan Bapak Dr. Tela, kita ajak jumpa, langsung kita mengajak kerjasama bagaimana ini sinergisitas antara organisasi profesi perawat dengan ummah yang notabene di situ ada pendidikan keperawatan. Jadi dari sini menandakan bahwa kita selaku organisasi profesi ini punya beban ataupun punya kewajiban moral bagaimana sama-sama untuk mengembangkan keperawatan di Biren ini khususnya Indonesia dan secara internasional. Secara internasional, Pak. Itu menjadi tanda bahwa memang PPNI ini sangat antusias untuk mengembangkan keperawatan secara khusus maupun ummah secara umum ya kan. Iya. Nah, makanya dari itu kita langsung duduk diskusi dengan ummah, dengan Pak Tela dan beberapa rekan lainnya. Ini bagaimana membicarakan sehingga lahirnya ummah ini Bisa karena kita tahu bahwa universitas ini akan menjadi rumah produksi, mungkin bahasa kerennya kan rumah produksi. Artinya dia nanti akan mencetak, melahirkan generasi-generasi perawat ke depan yang akan berkiprah memberikan pelayanan keperawatan di Biren maupun di Indonesia. Sehingga PPN ini kita harapkan dengan bisa bersinergi dengan pendidikan, kita harapkan visi misi ataupun keinginan kita, mimpi kita perawat ini supaya hebat, maju dan sebagainya, bisa sama-sama kita bersinergi dalam menciptakan sebuah pendidikan, iklim pendidikan yang bisa mengarah kepada perawat yang lebih hebat, begitu Pak. Luar biasa. Pak Caper, kita beralih lagi kepada Pak Dokter ya. Ya. Pak Dokter tadi sudah menceritakan bagaimana proses ummah ini berdiri dari awal, sejak mulai dari apa sehingga berubah menjadi sebuah universitas. Tentunya ini mempunyai di samping material yang luar biasa. Ini tentunya juga membutuhkan waktu yang luar biasa juga dari seorang dokter. Kita tahu bahwa dengan lahirnya universitas ini baik itu
panti dan lain-lainnya itu tidak menjadi terbengkalai. Tentunya ini kan membutuhkan waktu yang luar biasa. Kita tahu bahwa dokter di samping punya kesibukan mengayomi pasien, ini pasien juga semua sampai ke masjid ya. Nah, tentunya dalam hal pembagian waktu mungkin sedikit dari dokter bagaimana, dan juga ada kampus kita bukan hanya di Biren ini Pak ya, bukan hanya di Biren, dan di Takengon. Bagaimana dokter membagi waktu sehingga yang di Takengon ini juga diperhatikan. Ya. Jadi kalau kita pikir memang nggak sanggup gitu. Kalau kita pikirkan ya, wah Pak kegiatannya kok banyak sekali. Jadi tidak usah dipikir. Dijalani saja. Tinggal dijalani saja. Tugas ada di hadapan kita. Ya mana yang ada diperlukan untuk diselesaikan, bisa selesaikan. Mana yang kita jalani, itu saja. Kalau kita jadikan beban, maka kalau kita hitung kegiatan itu seakan-akan kita tidak sanggup, maka nggak perlu kita pikir dan akhirnya dijalani saja. Seperti air mengalir saja. Dan kemudian yang paling penting dari itu keikhlasan kita itu menjadi kunci. Nah, jadi sebenarnya kenapa semua itu kita lakukan? Karena kebetulan saya juga pimpinan Muhammadiyah di Kabupaten Biren yang punya tanggung jawab dakwah di situ, sehingga walaupun punya profesi di bidang kesehatan, tapi punya tanggung jawab keumatan yang harus kita selesaikan juga persoalan-persoalan itu. Pendidikan salah satu yang menjadi perhatian Muhammadiyah. Maka kita kembangkan bidang-bidang pendidikan itu yang mulai dari TK, SD, SMP, SMA, pesantren, SLB, sampai perguruan tinggi Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah. Itu kalau kita pikir ya nggak bisa. Hasilnya bagaimana bagi waktu seakan-akan nggak bisa. Tapi ketika kita jalani aja semua tugas-tugas itu dengan sebaik-baiknya, bahwa kita di samping ada tugas yang sifatnya kepada diri kita, ada juga kepada keumatan yang kita berikan waktu. Dan insya Allah dengan keikhlasan itu akan menjadi mudah lah apa yang kita lakukan itu. Jadi yang tadi disampaikan itu misalnya pembangunan masjid, pembangunan penantian panti asuhan, pendidikan, itu seperti air mengalir saja selama ini yang kami rasakan. Jadi kadang-kadang kita begini, jangan kita terlalu yang kami tanamkan pada diri sendiri itu, jangan kita terlalu berorientasi ke diri kita sendiri. Sebab kalau kita mencari kenyamanan untuk diri kita sih sangat gampang dan sangat mudah kita wujudkan itu. Pada saat kita sudah sampai pada keadaan tertentu, baik dari sisi material maupun dari sisi karir, sudah cukup nyaman sebenarnya. Tapi kalau kita berpikir ada masalah yang cukup banyak di umat yang harus kita selesaikan, maka kenyamanan itu belum nyaman sesungguhnya. Karena ada tanggung jawab sosial yang harus kita selesaikan. Maka itulah kemudian membagi waktunya tidak ada rumusnya menurut saya sih. Ya karena apalagi profesi dokter, ya profesi dokter itu mungkin tidurnya sedikit sekali kan, dan kita berhadapan dengan persoalan-persoalan masyarakat, kan? Nah, jadi bukan berorientasi kepada materi. Karena kadang-kadang begini, orang ketika melihat profesi itu dikaitkan dengan materi. Dokter pokoknya banyak, bukan itu. Karena tanggung jawab sosial tadi, bukan hanya tanggung jawab pribadi, individu untuk diri kita, mungkin dan juga keluarga kita. Nah, jadi tidak inward looking, tidak melihat ke dalam diri kita, tapi harus kita melihat keluar. Sehingga kalau kita mampu membuka mata keluar, sesungguhnya sangat banyak yang harus kita selesaikan. Maka dan butuh perhatian kita. Tinggal bagaimana kesadaran itu kita sentuh aja. Ya, jadi dengan begitu, dan semuanya kan memohonnya kepada Allah, ya. Allah mudahkan. Jadi ketika kita minta itu karena Allah, semua itu menjadi mudah, berjalan aja seperti yang mudah. Tapi kalau kita orientasinya, saya bangun ini semua untuk meneri apa istilahnya, untuk membuat sebuah legacy besar besok, ada nama saya besar besok, ada pendapatan besar besok, itu orang akan mengatakan kok gak cukup uangnya gitu. Buat ini buat itu, saya katakan untuk mendapatkan penghasilan, enggak, bukan itu orientasi kita. Jadi orientasi adalah bagaimana memberikan sebuah kemajuan bagi masyarakat melalui bidang pendidikan, kesehatan, sosial lainnya, dan itu sebisa mungkin kita berikan yang kita miliki. Itu adalah bermanfaat untuk orang lain. Dan itu yang diterapkan oleh Muhammadiyah. Ya, jadi bagaimana bermanfaat untuk ya, masyarakat, bermanfaat sehingga kalau ada masalah
masalah di masyarakat. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan. Jadi yang dikatakan sukses hari ini bukan seberapa banyak harta yang kita butuhkan, tapi bagaimana hidup kita itu memberi manfaat untuk orang lain. Ya, kadang-kadang kan uang yang kita cari dihabiskan oleh anak-anak kita atau siapa, keluarga kita, istri kita. Ternyata dimanfaatkan bukan pada tempat yang benar. Lah untuk apa kita cari itu? Iya. Nah mestinya kita berikan porsi yang sesuai. Mestinya begitu. Jadi makanya saya juga selalu menyampaikan bahwa tidak ada manfaatnya kita mengumpulkan uang ataupun menumpuk harta, karena tidak bisa kita nikmati. Tetapi bagaimana yang berapa kita dapat itu bisa dinikmati, baik oleh keluarga kita ataupun oleh orang-orang lain. Karena kadang-kadang bahwa rezeki itu bukan diberikan orang itu menjadi milik kita. Tapi itu hak orang lain, ada orang lain kita itu menjadi jalan bagi orang lain. Kan makanya disebut dalam apa itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu kan mengabarkan gitu kan. Jadi kita itu jangan jadi orang yang terima saja, nggak pernah kasih. Maka konsepnya kan terima kasih gitu. Berapa yang kita terima, hasil kita kasih gitu. Kita beralih ke narasumber kedua. Pak Mirzal ini juga seorang yang kita kenal dengan akademisi. Apa harapan Anda selaku pimpinan dan sekaligus juga ketua hari ini ya? Tentunya Anda bertanggung jawab bagaimana anak-anak perawat yang ada di Kabupaten Biren ini menjadi teratur. Kita tahu bahwa ada sekitar hampir berapa ribu sekarang di Kabupaten Biren ya, perawat-perawat yang telah hadir melalui berbagai instansi, dan hari ini sudah hadir di tengah kita Universitas Muhammadiyah Makassar Aceh. Tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita DPD PPNI Biren dalam hal bagaimana mahasiswa yang rumah ini bisa menjadi terampil, bisa menjadi unggul yang seperti diharapkan oleh masyarakat. Apa trik-trik dari Pak Syekh mungkin, ataupun trik dari Pak Syekh untuk mahasiswa yang ada khususnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Aceh? Oke, Pak Ajir, jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa PPN ini harus mengambil peran, karena nantinya apa yang diproduksi oleh Ummah ini, khususnya di Fikes, khususnya di keperawatan itu adalah akan menjadi kader-kader perawat. Kader perawat. Tentunya ini BPNI juga akan bergabung di BPNI nantinya. Jadi dari awal kita masuk terus, bagaimana bersama-sama menciptakan dari awal, sehingga nanti akan lahir perawat-perawat yang luar biasa, perawat-perawat yang profesional. Makanya sejak dari awal kita ingin masuk terus bekerja sama dengan Ummah, khususnya Fikes. Dan alhamdulillah dari bersambut dari Pak Dr. Atela, BPH jangan mendukung kita, malah memberikan sekretariat kita di sini. Kemudian juga kesempatan juga ini podcast juga lokasinya di Fikes juga luar biasa, ada beberapa sesi sudah kita rekam. Ini luar biasa yang disampaikan Dr. Atela tadi ya, terkait dengan bagaimana menciptakan perawat yang hebat nantinya dengan proses pendidikan yang luar biasa di sini. Makanya kita mengharapkan bagaimana di Fikes atau Ummah khususnya ini saya lihat di visi daripada Fikes itu ada namanya entrepreneur. Nah, dan ini sangat cocok sesuai dengan visi yang saya usung pada saat saya mencalonkan diri sebagai ketua PPNI. Itu saya usung juga bagaimana kita mendorong gerakan entrepreneur. Jadi tidak hanya berpaku pada PNS. Ya, inilah sangat sejalan dengan apa yang diusung oleh visi Ummah hari ini dan khususnya Fikes. Tentu ini sudah sangat sinergis saya rasa. Jadi makanya kita mendorong bagaimana kerjasama nanti PPNI dengan Ummah dan sebagainya, membuat program-program ya, capacity building, pemberdayaan beberapa perawat sejak dari awal, sehingga perawat ini bisa entrepreneur, bisa mandiri nantinya. Saat mereka lulus tidak hanya berpaku seperti disampaikan tadi dengan PNS dan sebagainya. Jadi mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah siap ya? Ya, makanya kita nanti sudah berdiskusi juga ya, memberikan saran-saran dan ide, juga siap bersinergi. Kita nanti insya Allah juga akan melakukan pelatihan nantinya, insya Allah nanti mungkin sekitar bulan 11 kita akan melakukan pelatihan kerjasama dengan Ummah, pelatihan perawatan luka, dan juga kemarin sudah juga kita untuk tahap pengenalan teori-teori tentang workshop perawatan luka juga sudah kita laksanakan di Ummah juga. Itu dilaksanakan di Ummah juga? Ya, di Ummah, karena memang kerjasama ini kita harapkan ada sinergi antara Ummah dengan PPNI ya. Kita dari awal bagaimana kita menciptakan tenaga-tenaga kita akan mampu mandiri nantinya menghadapi tantangan global ke depan ya.
Makanya nanti kita harapkan ada nanti bisa memfasilitasi di kampus juga bagaimana ada hal-hal yang mengarah kepada entrepreneur, misalnya home care, ya kan, home care, kemudian ada perawatan luka dan sebagainya yang bisa diberikan materi-materi dari kampus, sejak di kampus. Kemudian juga kita juga mengharapkan nantinya, karena ini seperti tadi lapangan kerja kan sangat sempit. Iya. Apalagi berharap dengan PNS ini lebih sempit lagi. Makanya kita harapkan juga nanti dari kampus mungkin kita siap nanti membantu dan sebagainya. Mungkin kita bisa membaca peluang pasar luar negeri. Jadi bagaimana mungkin dari UMA ataupun dari BKS bisa membuat sebuah kelas internasional atau kelas unggul yang nantinya di situ apakah bahasa Inggris atau bahasa Arab khusus, ada English klubnya ataupun bahasa Arab klubnya. Nanti tenaga-tenaga ini nanti yang akan diluluskan dari UMA ini punya kapasitas lebih. Nah, sehingga mereka bisa tidak hanya di sini saja, tapi mereka bisa melihat pasar-pasar di luar negeri yang hari ini pasar bebas, ya kan, apalagi dengan hadirnya undang-undang kesehatan hari ini, kan. Iya. Jadi peluang modal-modal yang dari luar untuk mendirikan rumah sakit dan sebagainya di Indonesia ini sangat terbuka lebar. Salah satunya karena begini, karena setiap ada masuk lamaran dan sebagainya, rekrutmen dari pihak rumah sakit, apabila ada beberapa anggota, ada beberapa lamaran, beberapa pelamar, itu kita akan lihat kan. Ada nggak sertifikat BTC? Ya, itu akan menjadi hal yang prioritas buat kita. Ya. Misalnya ada 5 orang, 3 orang, kita butuh misalnya 3 orang, tentu yang akan kita prioritaskan yang ada tadi, yang sudah punya kemampuan dari CCLS, perawatan luka, kemampuan kemandirian dan lain-lain sebagainya. Ini akan menjadi prioritas dan menjadi intens kita untuk lebih senang dengan tenaga-tenaga yang seperti itu. Oke sahabat-sahabat, kita beralih ke Pak Dokter lagi. Pak Dokter, dalam waktu dekat ini kita tahu bahwa Pak Dokter ini menjadi salah satu penerima Ma'arif Award ya. Jadi manusia biasa dengan karya yang luar biasa. Ini jarang-jarang sekali kita dari Aceh muncul sebagai penerima Ma'arif Award. Apa sih yang Pak Dokter bisa berikan mungkin ilmunya, baik itu tipsnya, sehingga Ma'arif ini diberikan ya, ataupun kami belum paham ini Ma'arif Award ini diperuntukkan untuk siapa gitu. Yang kami tahu bahwa kualitasnya itu manusia biasa dengan karya yang luar biasa. Sebenarnya kami tidak tahu tuh pada saat itu akan dicalonkan sebagai Ma'arif Award ya. Jadi pada saat itu intinya pencalonan itu adalah dari masyarakat, dan yang mengusulkan itu bukan juga masyarakat yang di sini, masyarakat yang di Jakarta. Jadi langsung dipantau dari sana. Iya, jadi ternyata memang perjalanan itu kan bukan 1 hari 2 hari, jadi mereka memantaunya dalam 10 tahun. 10 tahun. Perjalanan apa yang kami lakukan selama 10 tahun itu, kemudian sampai pada pengusulan yang terakhir itu yang disampaikan gitu ya. Dan memang di Ma'arif Award itu adalah untuk memberikan sebuah penghargaan kepada orang-orang yang tidak pernah mungkin terpublish di media-media besar atau media-media luar, tapi dia berbuat sesuatu kepada masyarakat, itu yang disampaikan. Jadi berkarya dalam kesenyapan, kira-kira begitu ya. Dia berbuat dalam senyap seperti bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan jejak itu memang sudah mungkin kalau sekarang sudah sangat mudah untuk dilihat di sosial media. Karena media kita sekarang. Sosial media sangat banyak menginformasikan itu, dan kadang-kadang kita saling men-tag apa saja kegiatan-kegiatan kita selama ini kan, sehingga terpantau lah seperti itu. Jadi sebenarnya saya juga kaget ketika disampaikan itu, kemudian dan ketika didatangi kemari bukan langsung ke saya ditanyakan, tapi circle-nya dulu yang paling luar gitu. Di paling luar ditanyakan orang terdekat, dicari informasi, sampai kemudian kepada keluarga, dan terakhir baru kepada saya. Jadi dan kemudian diputuskan bahwa saya berhak menerima untuk Ma'arif tahun 2022 pada bulan Desember 2022. Jadi di Ma'arif itu tidak boleh diri sendiri mengusulkan untuk mendapatkan penghargaan. Murni mengusulkan saja. Jadi katanya itu kalau diusulkan oleh diri sendiri langsung dicoret, tidak akan diterima. Jadi memang masyarakat yang mengusulkan. Dan saya tahu siapa ternyata orang ada kawan di Jakarta, bukan kawan dari masa aktivis dulu lah. Ternyata dia membaca gerak. Dan alhamdulillah setelah Ma'arif Award itu juga saya mendapatkan juga ini sebagai alumni
berprestasi di UGM, Pak. Di UGM. Ya, karena juga bagian dari apa namanya, ya alumni kemarin Pak, kita kerja jadi di bidang sosial manusia. Jadi bidangnya beda-beda. Kalau Pak Arif kemarin itu saya di bidang pendidikan. Jadi yang dilihat saya banyak membangun dunia pendidikan di sini, kemudian banyak menyekolahkan dan mengirim beasiswa atas nama pribadi. Kemudian ya nggak tahu saya di mana terpantaunya, pokoknya tahu aja gitu. Dan dikonfirmasi gitu. Dikonfirmasi begitu. Saya kan pernah menyampaikan kepada dikonfirmasi apakah ada yang dikirim mahasiswa untuk mengambil S2, ada yang mengambil S3. Ya saya bilang ada gitu kan. Tapi memang kenapa pertimbangannya apa? Saya ingin manifestasi ada sumber daya yang berkualitas di Aceh ini, apa namanya, yang mereka sekolah keluar mau kembali ke daerah. Ya. Seperti saya juga dulu, apa namanya, kalau saya cari kenyamanan, saya punya nyaman di Jogja. Nah, saya sudah hidup 21 tahun di Jogja. Menjadi pengurus juga di Jogja. Bahkan sudah punya kehidupan komunitas di Jogja dan kehidupan di sana. Tapi ya mungkin karena memang walaupun atas permintaan orang tua, ibu dalam hal ini untuk kembali ke daerah, tapi kita bisa merasakan bahwa kalau saya ingin nyaman, enak di luar. Tapi kalau kita mau membangun daerah kita, itu harus kita kembali ke daerah kita, membangun dengan apa yang kita miliki. Makanya itu mungkin salah satu yang menjadi alasan menjadi dipilihnya pada Desember 2020. Luar biasa nih ya sahabat Caper ya. Jadi perjuangan dari seorang dokter ini meninggalkan kenyamanannya ya demi membangun sebuah daerah. Oh, mama luar biasa. Ini sedikit lagi dokter. Jadi kemarin kita baru saja mendapatkan kabar bahagia ya sebetulnya dari Universitas Muhammadiyah Makarya Aceh. Jadi prodi D3 keperawatan kita itu mendapatkan penghargaan baik sekali. Ya, baik sekali. Nah, dan juga mungkin ada tantangan ke depan, apa sih harapan dokter? Dan mungkin sahabat Caper juga bertanya ya, di universitas ini ada program beasiswa apa saja, diperuntukkan untuk siapa saja dan syarat-syarat mendapatkannya. Ya, jadi kemarin alhamdulillah kita di prodi D3 keperawatan ini yang memang yang sudah harus reakreditasi 5 kali, itu alhamdulillah mendapatkan pendidikan baik sekali, sebuah kerjasama yang baik sekali. Ini juga ada peran PPNI, karena di sini kan ada keterlibatan PPNI, organisasi, kemudian rumah sakit, di orang PPNI juga di sana. Kemudian apa namanya, rumah sakit praktek gitu kan, juga semua terlibat dengan PPNI juga. Ya. Dan ini memberikan kontribusi yang sangat positif untuk apa namanya mendapatkan hasil yang baik sekali. Dan mudah-mudahan ini tantangannya ke depan lagi S1 nih, S1 ya. Mudah-mudahan juga doa kita semua bisa mendapatkan paling tidak baik sekali gitu. Kalau bisa unggul ya Pak. Ya, tapi insya Allah. Tapi kita sedang mempersiapkan di sana Pak. Ya, jadi termasuk kita akan membangun kampus yang lebih qualified, representatif gitu ya. Insya Allah di sana kita membangun fakultas kesehatan yang lebih bagus lagi dengan perlengkapan yang lebih bagus lagi insya Allah. Tapi dalam waktu yang dekat itulah kami prestasi yang tadi saya juga terima kasih Pak Rizal sudah banyak membantu PPNI untuk bisa mendapatkan pendidikan akreditasi baik sekali di tiga keperawatan kita. Ini bagian dari kerjasama dengan kita. Kemudian untuk di rumah ini sebenarnya termasuk di keperawatan, baik itu D3 maupun S1 keperawatan kalau resda ya, kita mendapatkan bisa memberikan beasiswa. Ada beberapa beasiswa kita bisa dapatkan. Misalnya yang pasti KIP ya, kuliah, terus kan bisa dapatkan dari PD3 maupun keperawatan. Kemudian ada beasiswa apa istilahnya prestasi. Prestasi itu bisa prestasi akademik maupun non akademik ya. Bisa di sekolah maupun dia misalnya punya keahlian prestasi dalam bidang apa, tapi di level provinsi baru supaya memang betul-betul prestasi bukan di level kampung. Level kampung banyak di level provinsi. Dia punya olahraga atau apa kesenian apa segala macam. Jadi dia berprestasi itu juga bisa mendapatkan beasiswa. Yang ketiga beasiswa perserikatan. Kepada siapa? Muhammadiyah. Jadi siapa saja yang apa namanya ya aktif, apakah orang tuanya, apakah saudaranya, apakah dirinya juga aktif di perserikatan Muhammadiyah. Beasiswa yang diberikan penuh. Ya, beasiswa bebas dari apa? SPP. SPP.
tidak diberikan biaya hidup. Itu KIP ya, beda. Itu KIP. KIP pun dibagi dua sekarang. Ada yang dapat penuh, ada yang dapat biaya pendidikan saja gitu kan. Nah kita seperti yang KIP yang nomor 2 tadi, yang biaya pendidikan saja. Jadi dengan mendapatkan rekomendasi dari pimpinan cabang masing-masing, itu apa? Supaya pimpinan cabang itu dia memantau bahwa ada anak kami yang kami titipkan di sana. Nanti dia harus pulang ke cabangnya untuk membangun Muhammadiyah di sana dengan ilmu yang dia miliki juga. Kita bersinergi seperti itu supaya apa? Bisa tersebar alumni kita nanti bisa membangun daerahnya. Jadi jangan pergi keluar. Ya pergi keluar perlu tetap sebagian, tapi sebagian juga harus ada stay di sini. Yang keluar juga nanti akan harus kembali juga untuk membangun daerah kita. Itu yang harus kita tanamkan. Kita harus punya cita-cita membangun daerah kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau? Kalau orang lain datang itu nanti kita jadi apa istilahnya? Tuh yang orang kita hanya bisa mengatakan seperti itu. Ya, Kita tidak berbuat apa-apa. Itu ya, Bisa jadi penonton. Nah, ya. ya penonton saja. Orang-orang pintar luar akan Rumah. kembali. Ini yang harus kita bangun di sini. Jadi kenapa rumah kita bangun di sini, kemudian kita sekolahkan orang-orang keluar, walaupun dengan biaya sendiri. Saya tadi harapannya dia akan kembali. Kita ikat supaya dia kembali kembali. Kan? Kalau biaya pemerintah mungkin dia punya alasan tidak ada tanggung jawab moral. Tapi ini kalau biaya kita ini perorangan ini saya membiayai ini, Anda harus balik kembali. Intinya kan itu supaya apa? Menjadi tambahan aset SDM kita di masa yang akan datang dan selalu kan memajukan pendidikan kepada kita. Oke Pak Yir, jadi informasi kabar baik ini saya pas lihat di media, kemudian apa namanya saya baca beritanya bahwa alhamdulillah, tentu keluar kata pertama alhamdulillah. Bahagia sekali. Ya, bahagia sekali karena memang selama ini kontribusi kita, kemudian kolaborasi kita, sinergitas sudah berjalan dengan baik dan alhamdulillah rumah mendapatkan IKES khususnya, kemudian tidak program mendapatkan baik sekali. Tentu ini menjadi hal positif juga kita bagi dunia keperawatan yang saya sampaikan tadi ya. Dan harapan kita juga ini S1 juga sedang berproses. Kita siap all out, BPNI Siap membantu. siap membantu all out karena itu tadi kita lihat bahwa di sini satu-satunya kampus keperawatan yang ada di Biren ya. Jadi kita siap membantu apapun yang kita bisa berikan, kita siap berikan. Malah tadi disampaikan anggota kita, pengurus-pengurus kita sudah bergabung semua dengan PKS dan hari ini juga sudah bekerja sebagai panitianya ya. Dan kita pokoknya intinya BPNI Biren siap berkolaborasi bersinergi dengan Umar untuk menghasilkan perawat yang luar biasa hebat di Kabupaten Biren dan juga di Indonesia. Demikian Pak Haji. Caper, kita sampai di penghujung acara. Sebelum kita menutup acara ini, sahabat Caper, terlebih dahulu kita mendengar closing statement dari narasumber kita, Bapak Dr. Atela Alatif. Bapak. Ya pada intinya berbuat baiklah dan berikan manfaat sebesar-besarnya pada masyarakat kita dengan apa yang kita miliki baik ilmu maupun harta ataupun apa yang kita miliki. Yang kedua, orientasi kepada masyarakat tidak berbesar. Yang kedua, kami mengajak kita punya kampus yang insya Allah akan satu-satunya menjadi karya besar buat di Biren ini juga bisa kami berhadapan di Biren masa akan datang. Jadi mari kita bergabung di sini di kampus kita dengan 14 prodi yang ada ini. Nah, saya kira ini insya Allah kita akan melakukan social partnership yang banyak di saat di masa yang akan datang melalui pendidikan di kampus rumah ini. Nah, saya kira itu. Baik, kepada narasumber kedua, Bapak Syekh memberikan sedikit closing statement-nya. Ya, Pak Haji ya. Jadi sinergisitas kolaborasi antara BPNI dan UMA ini akan terus berlanjut dan insya Allah kita akan menghasilkan tenaga keperawatan yang luar biasa di Kabupaten Biren yang siap diandalkan, yang entrepreneurship, yang siap berkiprah dimanapun dia berada. Demikian Pak Haji. Sahabat Jabar, bisa kita simpulkan bahwa dari dua narasumber hari ini yang hadir di tengah-tengah kita bahwa sebuah kehidupan yang sukses itu tidak hanya dimiliki oleh individu. Sukses hari ini bukan hanya seberapa banyak yang bisa kita hadirkan untuk diri kita, bukan hanya memuaskan nafsu kita sendiri, tapi bagaimana hidup kita bermanfaat bagi orang lain. Narasumber kedua mengatakan bahwa sinergitas yang luar biasa diperlukan oleh BPNI dalam melahirkan perawat-perawat yang unggul, siap bersaing dalam dunia keperawatan. Tentunya tidak hanya berpaku pada PNS, tapi siap secara mandiri untuk menjadikan diri lebih berkompetensi, tidak hanya melihat peluang yang ada di pemerintah, tapi bisa menciptakan peluang kerja yang melalui diri sendiri secara kompetensi yang luar biasa. Jadi sahabat Caper, selesai pertemuan kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada dua narasumber hebat yang memberikan
sangat banyak arahan dan juga motivasi untuk kita, ya. Terutama Dr. Atailah, ini juga ayahanda kita. Beliau selain dokter juga aktif sebagai pendakwah, ya. Tentunya ini memberikan banyak pendidikan-pendidikan rohani. Saya sendiri adalah salah satu orang yang memang yang disekolahkan oleh beliau. Jadi saya sampaikan bahwa saya sangat tersentuh dengan bahasa ketika duduk dengan beliau itu, berbuatlah untuk umat. Hidup ini tidak lama. Jadi apa yang kita berikan, apa yang kita buatkan itu akan mengalirkan kepada kita ketika kita telah tiada nanti. Jadi percuma kita kumpulkan hari ini, hidup kita hanya 60 tahun, selesai dari sini anak cucu kita bangun, maka kita juga yang morat-marit di sana nantinya. Itu yang saya ambil dari kehidupan beliau, bahwa berbuat hari ini mungkin tidak kita dapatkan hari ini, tapi di kemudian hari kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak narasumber kedua juga ini orang yang luar biasa, ya. Jadi beliau sangat aktif juga dalam pendidikan. Beliau juga sebagai motivator untuk adik-adik perawat. Beliau juga motivator. Beliau juga aktif ini di kepemudaan Muhammadiyah. Beliau juga seorang pendakwah ini, ya. Banyak sekali motivasi-motivasi yang diberikan oleh beliau, ya. Jadi bagaimana pemuda ini lebih giat, lebih aktif, tidak hanya tidur hari ini, ya. Bukan teledor dengan media, bukan asik kalau bahasa sekarang kita bilang Pak Syekh, asik degan-deganan, ya. Jadi ada peran pemuda dalam memajukan, baik itu kita bilang bahasa sekarang yang dicetuskan oleh umat ini, yang ditampilkan oleh umat ini, tidak hanya entrepreneurnya, tapi juga bagaimana perawat ke depan itu perawat yang Islami, bagaimana ketika dia melayani masyarakat mengedepankan nilai-nilai Islaminya, sehingga pelayanan yang diberikan itu maksimal adanya. Jadi tidak hanya melihat, tidak memandang suku, ras, dan agama. Begitu Pak Syekh, ya. Jadi luar biasa sekali sahabat Caper, banyak sekali ilmu dan motivasi dan pendidikan rohani yang diberikan oleh dua narasumber kita hari ini. Kita ucapkan terima kasih. Terima kasih Bapak Dokter, dan terima kasih Pak Syekh. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat Caper, sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, kita teriakkan jargon Caper Podcast. Caper Podcast. Oh mama, luar biasa. Caper Podcast. Oh mama luar biasa.